Sejumlah aktivis ditangkap dan jadi tersangka pasca gelombang unjuk rasa yang terjadi pada 25 hingga 31 Agustus. Publik menyoroti penangkapan aktivis agar tidak menjadi kriminalisasi. Saiful Amin, orator demo di Kediri, Jawa Timur yang sempat berdebat dengan Kapolres Kediri Kota saat demo 30 Agustus lalu ditangkap. Saiful Amin ditahan di rutan Mapolres Kediri Kota setelah diduga menjadi provokator pada demo yang berujung ricuh. Saudara SA, inisial SA, atas dugaan persangkaan pasal 160 KUHP berdasarkan penetapan dari adanya alat bukti keterangan saksi, kemudian alat bukti surat, kemudian alat bukti petunjuk. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Al-Faruq, Taufik Dwi Kusuma, menyayangkan penetapan Saiful Amin sebagai tersangka. Ia menyebut mantan Ketua Cabang PMII Kediri itu bukan provokator atau dalang kerusuhan. Antara aksi solidaritas Afan dan kerusuhan itu dua kejadian yang berbeda. Sekitar jam 5 sore atau sebelum peristiwa pembakaran dan penjarahan, Saiful sudah pulang. Kata Taufik yang dikutip dari media setempat, kediripedia.com. Sebelumnya di Jakarta, Del Pedro Marhaen, Direktur Eksekutif Lokataru, juga ditangkap polisi. Del Pedro ditetapkan tersangka penghasutan melalui media sosial yang berujung demo ricuh dengan melibatkan remaja. Tersangka DMR adalah melakukan melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut. Tersangka SH itu adalah akun atau admin dari akun IG, nama akunnya @gm. Perannya adalah juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Selain Del Pedro, ada pula Syahdan Hussein, admin sekaligus humas akun Instagram @gejayan memanggil yang juga ditangkap atas tuduhan yang sama. Tim Advokasi untuk Demokrasi menilai penetapan tersangka sejumlah aktivis oleh kepolisian cacat prosedur hukum. Tim meminta penangguhan penahanan untuk Del Pedro. Kami melihat ada dua proses yang miss dan yang sudah seolah-olah ini terburu-buru. Dan ini bukan seolah-olah ya, memang terburu-buru dan secara formal sudah cacat prosedur hukum. Jadi itu penting sekali untuk diperhatikan bahwa kemudian berpendapat dan sebagainya di dalam sosial media itu sangat mungkin sekali tanpa proses yang jelas kita bisa ditetapkan sebagai seorang tersangka dan dijemput. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Del Pedro tidak melanggar hukum. Yusril meminta Del Pedro melakukan perlawanan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Dan saya kira setiap orang kan harus gentleman menghadapi satu proses hukum. Kalau misalnya oleh aparat disangka dia melakukan satu kejahatan dan menurut aparat penegak hukum ada bukti-buktinya, ada bukti-bukti permulaan yang cukup, tapi dia juga bisa menggunakan advokat untuk menyanggah. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai penangkapan aktivis dan warga sipil yang diduga terlibat provokasi tidak tepat. Penyampaian pendapat di muka umum dijamin undang-undang. Tidak tepat ya. Pertama, secara material proses penetapan tersangka mereka didasarkan pada pasal-pasal yang saya kira lemah untuk menuduh mereka misalnya melakukan penghasutan kepada publik untuk melakukan tindak pidana atau misalnya melakukan penghasutan terhadap anak-anak untuk melakukan tindak pidana. Nah, yang terlihat di dalam sejumlah informasi yang saya pelajari termasuk dari pihak kepolisian, rata-rata itu berasal atau berawal dari posting di media sosial.
Publik kini menyorot tindakan aparat yang menangkap sejumlah aktivis buntut demonstrasi akhir Agustus lalu di berbagai daerah. Desakan pembebasan aktivis dan warga sipil yang ditangkap karena dituding sebagai provokator terus disuarakan. Publik berharap agar penangkapan para aktivis tidak menjadi kriminalisasi atau pembungkaman suara kritis masyarakat.